Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fadar yang dirahmati Allah di seluruh antero Republik Indonesia, salam hormat, salam santun. Kita kedatangan tamu hari ini. Sebenarnya bukan tamu ya Ustadz, beliau. Jadi beliau adalah Ustadz Zaki Al-Maki. Ada titelnya di belakang, nanti mohon dituliskan. Oke. Saat ini kita akan berbincang-bincang terkait program Fadar, info Fadar. Apa yang akan kita bahas? Mari teman-teman, sahabat Fadar di seluruh Indonesia, kita akan dengarkan dari beliau yang baru anget-angetnya nih pulang dari hajian, yang membawa jamaah-jamaah haji segitu banyaknya, gitu ya Ustadz ya. Masya Allah, silakan langsung kita sambut. Waktu kita berikan kepada Ustadz Zaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bada'na lahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat Fadar dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya, senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan kepada kita yang tiada hentinya. Amin ya Rabb. Begitu juga Allah berikan kita umur yang panjang untuk selalu tetap istiqomah dan istitoah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercerita tentang haji dan umrah itu tidak jauh dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran. Sebagai bentuk perintah pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tuna min kullin fajjin amiqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika telah meletakkan panggilan ataupun memberikan panggilan kepada setiap orang, maka orang itu dengan usahanya semaksimal mungkin dia akan datang. Walaupun kata Allah diibaratkan seperti seorang yang kurus, ya, orang yang miskin, tua renta, menaiki ataupun menunggangi unta yang kurus, kumuh, lusuh untuk mempersaksikan dirinya datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Jadi subhanallah, antusiasme masyarakat khususnya kita dari Indonesia tercinta ini melaksanakan haji itu amatlah sangat hebat sekali. Tahun ini jemaah haji Indonesia berjumlah sebanyak 292.000 jemaah haji yang alhamdulillah diberangkatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, begitu juga penyelenggara Tour and Travel khususnya PIHK, penyelenggara umroh dan haji Indonesia, yang menjadi wakil ataupun menjadi wasilah agar kita bisa memenuhi panggilan haji tersebut. Nah, tentu kita bertanya-tanya, sebenarnya haji itu apa? Dan manfaatnya sebenarnya apa? Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi terkait tentang haji maupun umroh. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam hadis beliau, al-umrata ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umroh yang satu kepada umroh yang selanjutnya itu menjadi asbab penghapus dosa di antaranya. Dan haji yang mabrur tidak ada sebaik-baik ganjaran kelak yang akan diberikan Allah kepada orang yang menerima predikat ataupun sertifikasi haji yang mabrur tersebut, melainkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga seberapa banyak pun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, itu tidak menjamin bahwasanya kita tergolong dalam tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa datang ke Baitullah, baik itu melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang berhaji itu layaknya seperti besi yang lepas dari karatnya. Jadi ia akan tetap suci, ia akan tetap murni. Kemurnian, kesucian, dan kebahagiaan tidak semua orang tentunya bisa mendapatkannya. Makanya hakikat umroh dan haji amatlah sangat hebat.
Betul. Allah berikan gambaran kepada kita, tinggal kembali kepada kita. Jika kita mampu, jika kita memiliki niat yang kuat, keinginan yang cukup besar, tekad yang sudah bulat, maka jangan berlama-lama, tunggu besok ataupun nanti serta lusa. Langkahkanlah kaki kita sekarang, daftarkan diri kita, berangkatlah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usia dan kesehatan itu adalah faktor penunjang pertama dan yang paling utama agar kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mungkin ya kurang lebih seperti itu kali. Betul. Jadi ya baik. Memang sebisa mungkin diusahakan, diniatkan ya. Sedini mungkin gitu, diniatkan dulu ya Ustadz ya. Betul. Misalkan belum dimampukan secara finansial sama Allah, ada berapa saja niatkan gitu ya Teh. Ada trik and tipsnya bagaimana kita mau berhaji padahal mungkin kita belum secara finansial belum dimampukan Allah, insya Allah lah kalau kita sering minta sama Allah ya. Pada dasarnya haji tidak Allah gantungkan kepada finansial. Oke. Haji tidak Allah gantungkan kepada jabatan seseorang. Betul. Tapi haji itu Allah gantungkan kepada keikhlasan seseorang untuk memenuhi panggilannya. Contoh, saat mungkin banyak di halayak ramai di tengah-tengah kita orang sering bertanya gitu ya, oh kamu kok belum haji? Oh, saya belum mampu. Kamu kok belum haji? Dananya belum ngumpul. Kamu kok belum haji? Belum ada panggilan. Betul. Ini sebenarnya semua hanyalah sekedar alasan. Ya. Kalau kita merujuk kembali ke awal, tentu kita nggak pernah ketemu sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi kenapa? Kok buktinya di akhir zaman ini kita bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena di balik keinginan, di balik niat kita itu, kita pun jawab panggilan itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan berikhtiar. Betul. Ikhtiar kita itu tidak akan pernah terwujud tanpa kita awali. Contoh misalkan seperti ini. Seseorang yang ingin sholat. Misalnya, ya, kita nggak usah bahas tentang haji dulu deh. Seseorang yang ingin sholat. Saat ia mau sholat, ikhtiar yang paling utama yang dianjurkan kepadanya apa? Bersuci. Betul. Nah, setelah ia bersuci, barulah dia memenuhi panggilan sholat tersebut. Ya. Nah, tapi tanpa bersuci, dia tidak akan bisa memenuhi panggilan sholat tersebut. Gitu loh. Syarat mutlak. Betul. Nah, begitu juga dengan berhaji dan berumroh. Allah memberikan prasarana. Kita ini sekarang hanya sekedar penikmat. Kita nikmati, kita syukuri. Inilah perintah Allah yang paling besar. Menikmatinya seperti apa? Saat perjalanan itu telah kita mulai. Mensyukurinya bagaimana? Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat tersebut kepada kita. Kita punya uang, misalnya 5 juta. Tidak menutup kemungkinan 5 juta ini akan memberangkat kita haji. Betul. Pertanyaannya, maukah kita memenuhi panggilan itu? Dengan cara apa? Tentu daftar. Daftar dulu ya. Kalau nggak daftar dulu, gimana mau berangkat? Nggak berangkat jadinya. Iya. Jangankan istilahnya penyelenggara, pesawat pun nggak akan mau memberangkatkan kita tanpa ada tiketnya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan hakikat yang paling utama adalah orang-orang yang berumroh dan berhaji itu saat ia meraih suatu kemakmuran tersebut, yang ia dapatkan layaknya seperti ia baru keluar dari rahim seorang ibu. Itu bersih, subhanallah, suci, dan tidak ada tergores noda sedikit pun. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah bagi sahabat-sahabat Fadar di seluruh Indonesia yang sudah melaksanakan haji. Bismillah, kita doakan, kita syiarkan ke beberapa teman-teman terdekat, saudara, rekan bisnis dan kerabat semua untuk ayo bismillah, selagi usia masih di kandung badan, masih bisa kesempatan untuk bagaimana kita bisa berumroh ataupun haji. Jadi misalkan belum mampu hajinya, umroh dulu gitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi uang itu bukan satu alasan. Bukan satu alasan. Bismillah, dengan caranya nanti Allah pasti akan menolong kita gitu Ustadz ya.
Jadi saya rasa kalau untuk bab haji, umroh gitu, memang kita nggak boleh capek-capek untuk syiar, Ustadz, mengingatkan gitu kan. Kita sebagai penggiat di syiar Baitullah ini, saya rasa memang harus saling gitu kan. Ada beberapa semacam edukasi ke calon-calon jamaah, ke agen-agen ya kan, yang pesiar-pesiar Baitullah ini, panjangan tangan dari kita semua. Bagaimana kita bersinergi satu sama lain ya, gitu Ustadz ya. Seperti itu. Nah, untuk pengalaman haji tahun ini gimana Ustadz? Fenomenanya. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang pengalaman haji ya, tentu setiap tahun itu berbeda-beda pengalamannya. Tahun ini alhamdulillah ramai sekali ya, Masya Allah. Subhanallah, karena memang Arab Saudi open ya, membuka setiap orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu diberikan kesempatan seluas-luasnya gitu ya. Luas-luasnya. Sampai dengan mungkin kita tidak asing lagi mungkin di pendengaran kita bisa mendengar ada yang tidak kebahagiaan makan, ada yang sampai tidak kebagian bis gitu ya, gitu. Ada yang tidak kebahagiaan tenda di Arafah. Tapi kita kembali kepada hakikatnya, bahwasanya yang kita cari, yang kita dapati saat kita datang ke sana dengan hati kita yang tulus, bersih, ikhlas, bersih, senantiasa kita balut dengan sabar dan rasa syukur. Itu adalah semata-mata memuliakan dan memperlihatkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keesaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin, Masya Allah. Pada tahun 2006 saya juga merasakan seperti apa melaksanakan haji. Tahun 90 juga saya merasakan seperti apa. Tahun 90 sudah haji juga ya, Masya Allah. Waktu itu saya menginjak usia masih muda lah ya. Yang masih cukup muda, 13 tahun. Masya Allah. Ketepatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berhaji melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur saat itu. Nah, akhirnya saya berangkat haji dan saya merasakan bagaimana sakit dan menderitanya jemaah haji Indonesia khususnya tahun saat itu terjadi tragedi Mina. Oh ya, betul, tahun itu tragedi Mina. Betul. Mina. Itu yang kedua atau yang pertama ya? Yang pertama. Oh, yang pertama. Yang banyak sekali yang meninggal ya. 600 jiwa yang meninggal di terowongan Mina tersebut, khususnya dari jemaah haji Indonesia saat itu. Ya Allah. Tapi insya Allah mereka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam golongan orang-orang yang syahid. Syahid insya Allah. Karena begini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah sebaik-baik jihad untuk seorang wanita ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, jika ia sudah menjadi seorang istri, maka jadilah abid dari suamimu. Itu yang pertama. Yang kedua, berhajilah. Berhajilah. Termasuk salah satu jihad memang. Ini jihad seorang wanita. Jadi untuk para kaum wanita, sista-sista saya nih yang ada di seluruh Indonesia ya. Besti-besti. Besti-besti saya umumnya. Jadi jangan sampai merasa oh kita nggak bisa berjuang di jalan Allah, kita nggak bisa mengangkat senjata. Sekarang bukan zamannya lagi mengangkat senjata untuk mendapatkan predikat syuhada atau syahid tersebut, tapi bisa dengan cara berhaji ataupun berumroh. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk tahun ini sendiri tantangannya ya kita sudah melihat berseliweran di berita, baik itu media elektronik ataupun media cetak dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tantangan karena yang namanya haji dan umroh itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa atimul haji wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu semata-mata karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain tentunya. Jika kita bisa memberi ataupun membeli satu kendaraan kita untuk kita bisa melakukan transportasi di dunia ini, maka jadikanlah umroh dan haji itu untuk kendaraan kita agar sampai ke akhirat, khususnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Rabb. Luar biasa penjelasannya, insya Allah lengkap ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita sama-sama berjuang ya. Jadi sisa usia kita yang insya Allah berharapnya berkah
panjang usia gitu ya. Betul. Tapi usia nggak tahu sampai kapan kita batasnya gitu. Jadi selagi umur dikandung badan, Betul. mari selalu kita tebarkan kebaikan demi kebaikan. Kita niatkan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita setiap langkah kita, setiap gerak tubuh kita, setiap ucapan kita minta perlindungan dari Allah. Bagaimana supaya kita lebih bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk umat. Nah, untuk kaitannya haji, kita sudah kupas semua ya Ustaz ya. Jadi program ke depan, tahun ke depan pemberangkatan 2024, ada tips atau trik apakah supaya jamaah ini nyaman gitu tadi ya. Jadi dipastikan insya Allah dapat kuota. Ini kita bicara di luar kuota pemerintah ya Ustadz ya. Jadi saya di sini sebagai penyelenggara umroh haji. Jadi yang kita akan lebih maksimalkan adalah di haji Ustadz ya. Karena masih banyak jamaah-jamaah haji ini yang nyun sewu kebanyakan di PHP-in agen-agen. Betul. Mohon maaf bukan mendiskreditkan agen, tidak. Mereka juga pejuang yang luar biasa gitu kan. Tapi perlu adanya mungkin semacam edukasi. Nah nanti kita insya Allah akan juga adakan semacam sertifikasi, ada edukasi lah sama-sama gitu kan. Betul. Bagaimana cara syiar kita supaya tidak ada kesannya itu money oriented. Betul. Jadi edukasi dulu, kita sampaikan apa adanya ke jamaah, jangan menjanjikan yang muluk-muluk gitu kan. Karena segala sesuatu yang berlebihan, yang tidak pada kenyataan itu yang akan kita punya beban moral ya Tat ya. Betul. Itu aja. Jadi apa tipsnya supaya dapat kuota di luar kuota pemerintah, pemberangkatannya bisa cepat dan kita kan akomodir nih Tat gitu kan. Monggo disampaikan. Seperti apa seharusnya bagi calon jamaah haji tadi? Langkah yang pertama adalah kita melihat dari track record ya, atau sepak terjang dari seorang penyelenggara ya, yang perlu kita kedepankan tentu amanahnya penyelenggara tersebut. Betul. Karena ini adalah dasar dari segala-galanya. Yang kedua, pengalamannya. Pengalamannya sudah sejauh mana dia memberikan pelayanan kepada para jemaah haji maupun umroh khususnya. Baik itu mungkin secara nominal berapa banyak jumlahnya dan lain sebagainya tentunya. Baik pembimbing ya pembimbing ataupun leader group yang memiliki sertifikasi seperti tadinya itu. Nah, yang paling penting kita kembali lagi kepada informasi yang disampaikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk tahun-tahun selanjutnya, khususnya tahun yang paling dekat sekarang kepada kita ini ada 2024. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai ke sana. Amin, insyaallah. Nah, banyak hal, banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada dasarnya. Betul. Yang pertama, orang berhaji bisa memakai visa ziarah. Betul. Gitu. Bisa memakai visa mujamalah. Betul. Nah, bisa memakai visa amil. Gitu ya. Betul. Nah, bisa juga pakai visa-visa yang lain-lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan saking banyaknya. Saking banyaknya. Nah, tapi kita kembali. Visa-visa ini sebenarnya manfaatnya apa? Nah, kok harganya kok bisa relatif lebih murah dibandingkan ONH Plus, mungkin bahasanya demikian gitu ya. Dikarenakan yang pertama dia tidak pakai daftar tunggu, tidak ada daftar tunggu. Misalnya Bapak Ibu sahabat Fadar daftar nih Agustus ini, insya Allah di keberangkatan haji tahun 2024 ini kita persiapkanlah diri kita untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Saya sekilas di sini mungkin saya bisa menyampaikan bahwasanya ya Fadar Tour termasuk salah satu media transportasi, media pelayanan yang bisa memberikan pelayanan transportasi, akomodasi untuk menyempurnakan dalam tanda kutip rukun Islam yang kelima ini, gitu. Nah, dengan visa yang insya Allah nanti akan ditentukan oleh Fadar Tour sendiri. Dan kembali kita tetap berhusnuzon. Kenapa? Karena
panggilan Allah Subhanahu wa taala itu, kembali saya perjelas, tidak dikhususkan kepada orang yang kaya saja, tidak dikhususkan kepada orang yang punya jabatan saja, ataupun orang yang terpandang. Siapapun yang akan Allah panggil, pasti Allah sampaikan ke Baitullahnya untuk menyempurnakan rukun Islam tersebut. Karena banyak contoh. Ini sedikit ada sejarah, Bu Haji. Pada masa dahulunya ada seorang tukang sol sepatu. Namanya Ubaidillah bin Abdurrahman, yang bertempat tinggal di negeri Syam, ataupun sekarang kita dikenal dengan sebutan Syria. Kurang lebih selama 40 tahun beliau ini berikhtiar, berusaha. 40 tahun ya? 40 tahun. Masya Allah. Mencari perbekalan sebagai biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Di satu hari selesai beliau melakukan walimatus safar, rupanya beliau mendengar tetangganya. Tetangganya ini menangis. Tapi tangisan bukanlah tangisan orang dewasa ataupun orang-orang anak-anak remaja, tidak, melainkan tangisan anak-anak yang memang masih di bawah umur. Akhirnya Ubaidillah pun datang, memberanikan diri dan bertanya kepada orang yang mungkin itu adalah ibunya, ataupun mungkin diamanahkan bertanggung jawab untuk menjaga 5 orang anak yatim yang ada di dalam rumah ini. Dia bertanya, kenapa mereka menangis? Karena sesungguhnya hampir 1 minggu mereka belum makan. Allah ya Rabbi. Akhirnya saat si perempuan tersebut yang menjaga anak-anak yang 5 ini berkata demikian, Ubaidillah bin Abdurrahman pun langsung terhanyut hatinya. Ya Allah, mungkinkah hamba pergi melaksanakan ibadah haji sementara orang ataupun saudara hamba di samping hamba ada yang kelaparan, penderitaan ya, nauzubillah. Betul-betul bersangatan gitu. Sampai si perempuan ini bilang, kalau mereka sedang lapar, terkadang saya akan memasak batu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, saat mereka tertidur, barulah api untuk menanak batu itu saya matikan kembali. Atau mungkin saya akan mencari makanan-makanan sisa dan saya berikan kepada mereka. Rupanya Ubaidillah bin Abdurrahman langsung mengambil isi tabungannya yang selama 40 tahun itu, dia berikan semua kepada anak yatim. Merinding ya. Masya Allah. Logikanya beliau tidak jadi berangkat haji. Iya betul. Tapi rupanya di malam ke-10 Zulhijjah, saat Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Jika engkau telah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, maka hendaklah engkau berhenti berzikir di Masy'aril Haram, yaitu di Musdalifah tersebut. Malam itulah, malam ke-10 Zulhijjah, rupanya bermimpilah salah seorang ulama karismatik, Syekh Maulana Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasanya di tahun itu tidak ada satupun yang diterima Allah Subhanahu wa taala amal ibadah hajinya, melainkan Ubaidillah bin Abdurrahman, padahal beliau nggak pergi haji. Allah ya Rabbi. Nah, jadi disinilah kita mulai dari sekarang. Kita coba daftar dulu. Besok saya nggak punya umur lagi, itu urusannya Allah. Urusan Allah, betul. Jangan pernah kita berpikir ke sana, karena sehatnya kita, ajalnya kita, rezekinya kita, itu semua di tangan Allah. Sampai Rasulullah SAW, jika engkau yakin haji dan umroh itu menjadi asbab bagimu tidak akan pernah engkau jatuh miskin, kata Rasulullah, fa'amalu, maka lakukanlah. Betul. Maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah tidak akan pernah menjadikan orang yang sudah berniat dengan tulus dan ikhlas untuk melaksanakan haji maupun umroh pulang-pulangnya miskin. Nauzubillah. Tidak terjadi ya. Dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Terkecuali ya dia ngambil sertifikasinya beda. Karena umroh dan haji ini kan ada 3 sertifikasi nih, Yang pertama itu namanya mabrur, ya kan, diterima Allah, terus bisa dijalankan, diamalkan, dan istiqomah kita mengamalkan. Yang kedua namanya makbul, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya pengamalannya mungkin masih
maybe yes, maybe no. Yes, Ya. like that. Yang ketiga itu namanya maradud. Naudzubillah, naudzubillah. Kita sudah sia-sia. Udah keluar uang banyak. Tapi tidak diterima ya. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal Amin ya rabbal alamin. seperti itu. Masya Allah.